Ya baik, saya akan kembali ke Pak Riko. Pak Riko Sia, ini Komisi 7 Perindustrian UMKM, Ekonomi Kreatif dan juga Pariwisata. Apa yang akan didorong oleh rekan-rekan di Komisi 7 mengingat pada malam hari ini juga Presiden memanggil 3 menteri untuk melakukan ratas soal tambang nikel ini? Baik, terima kasih. Yang paling saya urutan adalah yang paling penting dulu. Yang pertama adalah keempat perusahaan yang berada di dalam lokasi destinasi wisata dunia kita ini, yaitu PT Kawai Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon, PT Anugerah Surya, dan PT Nasram tadi dicabut dan tidak boleh diterbitkan lagi izin-izin lain ataupun perusahaan lain, karena ini adalah wisata dunia yang bisa berkelanjutan mendatangkan income yang lebih besar, lebih jauh daripada pertambangan itu sendiri dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, apabila Pak Bahlil ke Pulau Gak lalu mengatakan bahwa hoax yang lain-lainnya itu beliau dengan yang lain. Tapi kalau dengan kami yang mengajukan 4 perusahaan ini untuk ditutup, saya bilang Pak Bahlil telah melakukan pembohongan terhadap publik karena tidak pergi ke sana. Kalau beliau ditugaskan oleh misalnya Presiden untuk melihat keseluruhan dan hanya pergi ke sana, berarti beliau juga membohongi Presiden karena tidak mengunjungi yang sedang berkegiatan. Ingat bahwa LHK mengatakan bahwa KW masih melakukan aktivitas pada saat mereka ke sana tanggal 29 atau 30 Mei. Artinya itu ada illegal mining. Saya tidak mau masuk ke illegal miningnya karena itu ruang Komisi 12. Biarkan mereka yang kemudian berurusan dengan Menteri SDM. Baik, Pak Riko, terima kasih banyak. Kita nantikan desakan dari Komisi 7 untuk segera mencabut dan tidak lagi menerbitkan izin, mendorong pariwisata berkelanjutan di sana. Dan kita lihat nanti bagaimana hasil dari ratas Presiden pada malam hari ini. Baik, saya akan ke Kakak Roni Mambrasar. Apa yang mau disampaikan? Mengingat juga Presiden sudah menaruh perhatian, ada rapat pada malam hari ini. Apa yang mau Anda sampaikan? Bukan hanya mewakili warga di Pulau Mainyafu, tapi juga warga di Raja Ampat. Saya berpikir bahwa Raja Ampat ini salah satu daerah di mana pariwisatanya lagi kencang, dan saya berharap agar pemerintah pusat lebih jeli melihat persoalan ini, sehingga tidak harus meninjau, tetapi bagaimana harus mengambil tindakan yang lebih serius untuk harus mencabut izin-izin yang ada di Raja Ampat, dan juga beberapa daerah yang ada di yang di mana tambangnya ada, izinnya harus dicabut. Lalu di sini saya mau sampaikan bahwa kami masyarakat adat di Raja Ampat, kami hidupnya lebih nyaman, lebih baik tanpa harus ada tambang, ya, karena pada dasarnya kami sudah hidup lebih nyaman dengan dunia pariwisata. Baik, jadi Anda menekankan itu dicabut dan kemudian bisa melakukan kegiatan pariwisata berkelanjutan yang lebih bermanfaat untuk warga lokal di sana. Benar sekali. Baik, Kakak Roni Mambrasar, terima kasih banyak. Mas Ari, silakan terakhir closing statement Anda. Ya, yang pasti ya bahwa Presiden Prabowo ini harus turun tangan. Karena kalau hanya berharap kepada menterinya yang kemudian menggunakan instrumen hukumnya yang sektoral, itu nggak akan ketemu-ketemu. Masa satu udah temukan pelanggaran lingkungan, satu ngomongin hoax. Ini kan gimana cara ininya? Nah, sehingga kami berharap Presiden turun tangan terhadap ini, karena selama ini persoalan-persoalan masalah lingkungan selalu diserahkan sektoral. Padahal Pak Presiden ini harus punya kekuatan penting. Yang kedua, kami dari Greenpeace, saya pikir tetap akan terus berjuang bersama masyarakat ya, karena ini tidak Raja Ampat ini harus diselamatkan. Tidak ada tawar-menawar lagi selain Raja Ampat menjaga permata terakhir kita, surga yang ada di bumi. Terima kasih banyak Bapak untuk diskusi pada malam hari ini dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.